Namaku Arman. Aku hanya pria biasa yang pernah bermimpi sederhana, menikahi perempuan yang kucintai, membangun keluarga kecil, dan hidup bahagia. Tapi ternyata, hidup kadang berjalan jauh dari apa yang kita bayangkan. Aku bertemu Dina saat kuliah. Dia cantik, energik, penuh semangat. Semua orang bilang, aku pria paling beruntung saat berhasil meminangnya. Waktu itu, aku pikir aku telah memenangkan segalanya. Kami menikah dalam sebuah pesta sederhana, disaksikan keluarga dan sahabat. Di hari itu, Bu Sari, ibunya Dina, duduk di kursi roda, tersenyum bahagia. Satu kecelakaan beberapa tahun lalu membuat beliau lumpuh dari pinggang ke bawah. Sejak itu, Dina merawat ibunya sendirian. Dan aku menghormati keputusannya. Aku siap menerima mereka berdua dalam hidupku. Setelah menikah, kami tinggal bersama. Sebuah rumah kecil peninggalan almarhum ayah Dina. Aku pikir itu akan menjadi awal perjalanan bahagia kami. Tapi kenyataan perlahan menunjukkan wajah aslinya. Hari-hari berlalu. Dina berubah. Dia sibuk, terlalu sibuk. Katanya dia mengejar karir, membangun jejaring, memperluas peluang bisnis. Aku mencoba mengerti. Setiap hari dia pergi pagi-pagi sekali dan pulang malam saat aku hampir tertidur. Kadang, dia bahkan tak sempat menyapaku. Hanya suara langkah kakinya, bau parfum mahalnya, dan pintu kamar yang dibuka lalu ditutup kembali. Yang tersisa di rumah ini hanyalah aku, Sunyi, dan Bu Sari. Awalnya canggung. Aku tidak tahu harus berkata apa di depan ibu mertuaku sendiri. Tapi melihat beliau sendirian, diam di kursi rodanya, membuat hatiku perih. Tidak adil, pikirku, seorang ibu seusia beliau dibiarkan menghabiskan hari-hari hanya menatap dinding kosong. Suatu sore, aku memberanikan diri. Aku pulang kerja lebih cepat, membelikan makanan kesukaan Bu Sari, sup ayam hangat. Aku ketuk pintu kamarnya. Bu, saya bawa makanan. Tidak ada jawaban. Aku buka perlahan. Di dalam kamar, Bu Sari sedang duduk termenung, matanya menerawang kosong ke jendela. Saat mendengar suaraku, beliau tersenyum kecil. Tapi ada kesedihan yang tak bisa ditutupi di sorot matanya. Aku meletakkan makanan di meja kecil. Kita makan bareng ya, Bu? Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, aku mendengar beliau tertawa kecil. Tawa yang pendek, tapi cukup untuk menghangatkan seluruh hatiku. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai sering menghabiskan waktu bersama Bu Sari. Mendorong kursi rodanya keliling halaman, membacakan cerita, kadang hanya sekadar duduk menemani beliau, minum teh sambil melihat matahari terbenam. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang mimpi-mimpi muda beliau, tentang kehilangan, tentang harapan yang masih tersisa. Aku menemukan sesuatu dalam diri Bu Sari yang hilang di dalam rumah ini. Kehangatan. Setiap senyum beliau, setiap kata sederhana, terasa lebih berharga daripada semua pesan singkat dari Dina yang hanya bertuliskan, "Sorry, sibuk, pulang malam." Aku tidak pernah berniat mencari pengganti cinta. Aku hanya pria yang mencoba bertahan, mencari arti keluarga di tengah kehampaan. Tapi manusia punya hati. Dan hati, sesering apapun kita abaikan, kadang tetap berbicara dengan caranya sendiri. Aku tidak tahu saat itu bahwa sore sederhana dengan sup ayam hangat itu adalah awal dari segalanya. Awal dari sebuah cerita yang bahkan aku sendiri takut untuk menuliskannya. Hari-hari setelah sore itu berubah menjadi rutinitas yang diam-diam mulai aku tunggu-tunggu. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku membangunkan Bu Sari dengan secangkir teh hangat. Setiap sore saat pulang, aku sering duduk bersamanya di teras, mendorong kursi rodanya sambil mendengarkan cerita-cerita kecil yang dulu mungkin akan kuanggap sepele, tapi kini terasa seperti harta karun. Bu Sari punya tawa yang pelan, yang muncul dari dalam dada, seolah melewati begitu banyak luka sebelum bisa terdengar. Kadang, dia tertawa saat menceritakan masa mudanya, tentang cinta pertamanya, tentang sepeda rusak yang dulu membawanya ke sekolah. Aku mendengarkan, serius, seperti anak kecil yang baru pertama kali mengenal dunia. Dan tanpa kusadari, dalam setiap tawa itu, dalam setiap lirih suara itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Sesuatu yang tak seharusnya. Sesuatu yang bahkan aku takut untuk aku beri nama. Suatu malam, saat hujan turun, listrik rumah padam. Aku berlari ke kamar Bu Sari membawa lilin. Saat membuka pintu, kulihat beliau menggigil kecil, kedinginan di balik selimut tipis. Refleks, aku menghampiri. "Bu, maaf, sini. Saya carikan selimut lebih tebal," kataku tergesa. Bu Sari menahan tanganku. Cengkeramannya ringan, tapi cukup membuatku berhenti. "Arman,
Suara beliau hampir seperti bisikan. Terima kasih sudah menemani ibu selama ini. Aku menelan ludah. Ada sesuatu di matanya malam itu, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kesepian. Ada rasa butuh, ada rasa takut, ada rasa rindu. Ragu-ragu, aku duduk di tepi ranjangnya, sambil memegangi tangan keriputnya. Kami hanya diam. Diam panjang yang terasa lebih keras daripada teriakan apapun. Aku bisa mencium aroma tubuhnya, aroma minyak kayu putih, aroma perempuan yang mencoba tetap bertahan, meski tubuhnya perlahan mengkhianati dirinya sendiri. Dan di dalam diam itu, aku sadar bahwa dalam sunyi, dua hati yang rapuh bisa menemukan satu sama lain. Hujan terus turun di luar. Tetesannya di atap seperti irama sedih, mengisi seluruh rumah yang gelap. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi lidahku keluh. Busari memejamkan matanya, seolah menghindari apapun yang mungkin terucap. Tangannya tetap menggenggam jemariku, erat tapi gemetar. Aku duduk di sana. Sepanjang malam, menjaga, menahan, dan dalam hati berdoa semoga ini semua tidak membawa kami ke tempat yang salah. Karena dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Aku mulai takut kehilangan beliau, dan ketakutan itu adalah benih dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Bukan hal yang bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Di antara aku dan Busari, ada semacam tarikan halus, seperti benang tak kasat mata yang menghubungkan dua jiwa yang sama-sama sepi. Pagi-pagi buta, saat rumah masih diselimuti kabut, aku sering menemukan Busari sudah terjaga. Duduk di dekat jendela, menatap keluar, seolah menunggu seseorang. Mungkin menunggu Dina. Mungkin menunggu aku. Suatu pagi, aku iseng bertanya, "Bu, mau saya buatkan sarapan spesial?" Beliau menoleh, tersenyum kecil. "Apa aja, asal kamu yang masak." Aku terkekeh. "Siap, Bu, tapi jangan protes ya kalau rasanya aneh." Dapur kecil rumah itu dipenuhi aroma roti bakar dan telur dadar. Aku bukan koki, tapi melihat Busari tersenyum puas saat mencicipi hasil masakanku. Entah kenapa, rasanya seperti mendapatkan penghargaan terbesar di dunia. Kami makan berdua di meja makan, meja yang biasanya terasa terlalu besar dan kosong. Sekarang, terasa pas, seolah rumah ini akhirnya menemukan nadinya kembali. Kadang-kadang, aku membantu beliau berolahraga ringan, menggerakkan kakinya perlahan, mengikuti instruksi dokter. Sentuhan antara tanganku dan kulitnya yang mulai keriput terasa aneh. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang berusaha kutolak, tapi makin hari, makin sulit kuabaikan. Satu sore, saat aku membantu mengganti sarung bantal di kamarnya, Busari tiba-tiba bertanya, "Arman, kamu bahagia?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti bom yang meledak di dadaku. Aku menunduk, merapikan bantal tanpa berani menatap wajahnya. Saya nggak tahu, Bu." Beliau menghela napas panjang. "Aku juga," katanya pelan. "Aku juga nggak tahu kapan terakhir kali benar-benar merasa bahagia." Ruangan itu hening. Hening yang berat. Aku memberanikan diri menatapnya. Ada air di sudut matanya. Tapi beliau cepat-cepat menghapusnya, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Dan saat itulah, aku mengerti. Aku dan beliau sama-sama mencari potongan diri yang hilang. Sama-sama haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaan. Aku ingin memeluknya. Ingin mengatakan bahwa beliau tidak sendirian, tapi tubuhku kaku, lidahku keluh. Yang bisa kulakukan hanya duduk di sana, menemaninya, menyentuh punggung tangannya perlahan, dan dalam diam, berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan membiarkan beliau merasa sendirian lagi. Saat malam turun dan Dina kembali pulang, membawa aroma parfum mahal dan suara sepatu hak tingginya di lantai, aku hanya bisa berdiri dari kursi dan pura-pura sibuk, karena kini, hatiku mulai penuh oleh seseorang lain. Seseorang yang dulu hanya kusebut ibu mertua, tapi kini, entah kenapa terasa jauh lebih dari itu. Malam-malam berikutnya menjadi lebih panjang. Aku sering terjaga, menatap langit-langit kamar, mendengarkan deru kipas angin yang berputar malas. Ada kegelisahan yang terus menggerogoti dadaku. Perasaan bersalah, bercampur dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Aku tahu, aku harus menjaga jarak. Aku menantu. Beliau ibu mertuaku. Tapi rasa itu, rasa hangat, rasa nyaman saat bersama Busari,
seperti racun manis yang perlahan menguasai diriku. Suatu malam, saat Dina lembur di kantor, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan Bu Sari. Kupikir, mungkin kami bisa menonton TV bersama, menertawakan sinetron bodoh atau sekadar berbagi teh panas. Saat aku masuk ke ruang keluarga, kulihat Bu Sari sudah tertidur di kursi rodanya. Selimut melorot ke lantai, tubuhnya sedikit menggigil. Aku mendekat, perlahan mengangkat tubuhnya dari kursi. Tubuhnya ringan, seperti boneka kain. Dengan hati-hati, aku membawanya ke kamar tidurnya. Di tengah perjalanan, Bu Sari membuka matanya setengah sadar. Pandangannya kabur, bibirnya bergerak pelan. "Jangan tinggalkan ibu sendirian," bisiknya. Kalimat itu menancap tajam ke hatiku. Aku mengangguk meski tahu mungkin beliau tidak benar-benar sadar. "Aku di sini, Bu. Aku di sini." Aku membaringkannya di ranjang, membetulkan letak selimut, memastikan tubuhnya hangat. Tapi saat hendak beranjak pergi, tangannya lagi-lagi meraih pergelangan tanganku. "Tetap di sini." Sebentar saja, pintanya, matanya setengah terpejam. Aku ragu. Aku tahu ini salah. Tapi hatiku terlalu lemah malam itu. Dengan pelan, aku duduk di samping ranjang. Aku merasakan tangannya menggenggam jari-jariku, erat, seolah takut aku menghilang begitu saja. Waktu berjalan lambat, aku mendengarkan napasnya yang mulai teratur, tanda beliau sudah kembali tertidur. Tapi aku tetap di sana, menjaga, melindungi, atau mungkin mencari perlindungan sendiri. Aku menunduk, memandangi wajah Bu Sari dalam remang-remang cahaya lampu tidur. Garis-garis halus di wajahnya, luka-luka kecil kehidupan yang bertahan. Semuanya membuat beliau tampak begitu rapuh, begitu manusiawi. Dan tanpa sadar, air mata mengalir di pipiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku tidak tahu sejak kapan hatiku berpaling, sejak kapan duniaku berubah. Yang ku tahu, aku tidak ingin pergi. Aku ingin tetap di sana, di sisi beliau, selamanya. Dalam kesunyian itu, aku berbisik, begitu pelan, hanya untuk diriku sendiri. "Aku sayang ibu." Kata-kata itu menggema di dalam hatiku, membuatku gemetar. Karena aku tahu, aku tidak sekadar menyayangi beliau sebagai ibu. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih rumit, lebih berbahaya. Dan malam itu, aku tahu bahwa batas di antara kami telah mulai kabur. Sangat kabur. Beberapa hari setelah malam itu, segalanya terasa berbeda. Ada semacam kehangatan aneh setiap kali mata kami bertemu. Ada getaran halus dalam setiap sapaan, setiap tawa kecil, bahkan dalam diam yang biasanya hanya sekadar diam. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, mencari-cari alasan untuk tidak pergi, untuk tetap ada di samping Bu Sari. Membetulkan rak buku, memperbaiki keran bocor, menemaninya berjemur pagi-pagi di teras kecil. Kadang kami hanya duduk diam, mendengarkan suara burung, menikmati hembusan angin. Kadang beliau bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dulu beliau suka menari, tentang bagaimana hidupnya berubah setelah kecelakaan itu, tentang rasa sepi yang tidak pernah bisa diusir, bahkan dengan cinta seorang anak sendiri. "Aku kadang merasa nggak berguna," katanya suatu sore, saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin. Rasanya, hidup ini cuma beban. Aku menoleh cepat, menatapnya dalam-dalam. "Ibu nggak pernah beban buat saya," kataku, nyaris seperti sumpah. "Ibu itu alasan saya pulang." Bu Sari terdiam. Aku juga. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Aku tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu. Aku atau beliau. Yang ku tahu, tiba-tiba tanganku ada di tangannya. Hangat, nyata, bergetar. Aku menatap matanya, dan kulihat bayangan diriku di sana. Bayangan seseorang yang sedang tenggelam. Bu Sari perlahan mengangkat tangannya yang satunya lagi, menyentuh pipiku. Sentuhan itu begitu lembut, begitu penuh rindu, membuatku hampir menutup mata. "Aku takut," bisiknya. "Takut, kehilangan semuanya." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Saya juga," jawabku. Detik itu, waktu berhenti. Semesta seakan menahan napasnya. Dan aku tahu bahwa aku tidak lagi bisa berbohong pada diriku sendiri. Aku mencintainya. Bukan cinta biasa. Bukan cinta anak kepada ibu, tapi cinta yang mengalir begitu deras, begitu dalam, hingga menenggelamkan semua logika. Aku ingin memilikinya, menjaganya, membuatnya tersenyum lagi. Tapi di balik semua itu, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Aku menantu. Dia, ibu mertua. Dina, istri sahku, anak kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan ini terjadi? Namun di tengah perang batin itu, Bu Sari mendekat,
membisikkan sesuatu yang membuat dunia di sekitarku runtuh. Kalau ini salah, biar kita salah bersama. Aku menutup mata, menahan air mata yang hendak jatuh. Di saat itu, aku tahu, tidak ada jalan kembali. Kami sudah melangkah melewati batas yang tidak pernah bisa disangkal lagi. Dan kini, hanya ada dua pilihan. Menghancurkan segalanya, atau melanjutkan sesuatu yang bahkan kami sendiri belum sepenuhnya pahami. Malam turun perlahan, dan bersama gelapnya malam itu, aku dan Busari masuk ke dalam dunia yang hanya kami berdua yang tahu. Beberapa hari berlalu, dan hidup berjalan, setidaknya di permukaan. Aku berusaha bertindak biasa, menjadi suami yang perhatian, menjadi menantu yang setia. Tapi hatiku tetap tertambat pada satu sosok, Busari. Setiap detik yang aku habiskan jauh darinya terasa seperti hukuman, dan setiap detik di dekatnya seperti mencuri napas dari kehidupan yang bukan milikku. Namun dunia kami yang rapuh itu mulai retak. Dina mulai curiga. Malam itu, saat aku pulang sedikit lebih malam karena alasan lembur, padahal aku sebenarnya baru saja menemani Busari berbicara berjam-jam di taman belakang rumah, Dina menatapku dengan mata penuh tanda tanya. "Kamu akhir-akhir ini beda," katanya. Suaranya datar tapi tajam. Aku menghindari pandangannya, berpura-pura sibuk melepas sepatu. "Capek aja, banyak kerjaan," jawabku, terlalu cepat, terlalu mudah ditebak. Dina mendekat, mencium bau parfum di bajuku, parfum khas ibunya, yang mungkin tanpa sadar menempel di tubuhku. Dia mengernyit, tapi tidak mengatakan apa-apa. Malam itu, aku berbaring di ranjang, sambil menatap langit-langit, mendengar dengusan napas Dina yang pura-pura tidur. Aku tahu dia belum tidur. Aku tahu pikirannya penuh dengan kecurigaan yang belum berwujud. Dan aku tenggelam dalam rasa bersalah yang makin mencekik. Keesokan paginya, sesuatu terjadi. Aku menemukan Dina berdiri di pintu kamar Busari. Diameter mematung, mengamati dari kejauhan. Busari sedang tertawa kecil saat itu, menggoda aku yang tengah membereskan bunga-bunga di pot kecil kesukaannya. Tawa beliau, yang selama ini jarang terdengar, mengalir begitu lepas, begitu tulus, dan mungkin terlalu intim. Dina melihat semuanya. Saat aku sadar kehadirannya, dia cepat-cepat berbalik, masuk ke dapur. Tapi aku tahu retakan itu sudah terbuka. Saat sarapan, suasana di meja makan membeku. Dina hampir tidak berbicara, hanya menunduk dan memainkan sendoknya. Sesekali, dia menatapku, tatapan yang bukan lagi penuh cinta, melainkan kecurigaan yang menusuk. Aku mencuri pandang ke arah Busari. Beliau pun tampak gelisah. Tangannya gemetar sedikit saat memegang gelas. Kami semua tahu sesuatu telah berubah. Kami hanya pura-pura buta. Sampai akhirnya, malam itu, saat aku hendak menuju kamar, Dina berdiri menghadang di lorong gelap. "Kamu, ada sesuatu yang mau kamu ceritain ke aku?" tanyanya perlahan. Nafasku tercekat. Aku melihat matanya yang merah, wajahnya yang penuh luka yang bahkan belum terjadi. Aku ingin memeluknya. Aku ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi aku bukan lagi lelaki itu. Aku bukan lagi suami yang pantas mendapatkan kepercayaannya. Aku hanya bisa berdiri kaku, membiarkan kesunyian menjawab semuanya. Dina mengangguk kecil, seolah mengerti sesuatu yang belum terucap. Dia mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam kegelapan lorong, meninggalkan aku sendiri, dengan hati yang hancur. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan, takut menghancurkan segalanya. Takut bahwa semua ini, pada akhirnya akan berakhir dengan kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Beberapa hari setelah malam itu, rumah ini tak lagi sama. Dina semakin dingin. Bahkan kehadirannya terasa seperti bayang-bayang yang menekan dadaku setiap saat. Aku mencoba berbicara dengannya, tapi setiap kali aku membuka mulut, Dina selalu menghindar, berlalu tanpa sepatah kata. Di sisi lain, Busari juga mulai menarik diri. Tidak ada lagi tawa kecil di taman. Tidak ada lagi sentuhan lembut saat aku lewat. Beliau hanya duduk termenung di kursinya, menatap keluar jendela, seakan mencari sesuatu yang tak pernah datang. Aku seperti orang yang terjebak di antara dua dunia. Dunia yang pernah aku cintai, dan dunia yang kini mengutukku. Malam itu, saat hujan turun deras, aku duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani suara gemuruh langit. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan badai di dalam diriku. Tiba-tiba, langkah roda kursi terdengar mendekat. Aku membuka mata dan melihat Busari di sana, memandangku dengan mata yang penuh luka. "Aku nggak kuat kayak gini," katanya pelan, hampir berbisik. Aku bangkit, menghampirinya, berlutut di hadapannya. "Ibu," suaraku pecah di tengah jalan. Busari menggenggam tanganku erat.
Tangannya dingin, gemetar. "Kita harus berhenti," katanya, nadanya bergetar. "Ini salah, terlalu salah." Aku menunduk menahan air mata yang hendak tumpah. Dalam hatiku, aku menjerit. Bagaimana aku bisa berhenti mencintai seseorang yang sudah menjadi napasku? "Ibu, saya nggak bisa," aku berbisik putus asa. Bu Sari menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Matanya mencari-cari jawabanku, memohon kekuatan yang bahkan aku sendiri tidak punya. "Kamu harus," katanya akhirnya. "Buat Dina, buat kita semua." Aku menggenggam tangannya lebih erat, seolah berharap bisa menghentikan dunia agar tidak runtuh. Tapi aku tahu, jauh di dalam hati, beliau benar. Kami sudah melangkah terlalu jauh di jalan yang salah. Dan kalau kami terus berjalan, yang akan kami temui hanya kehancuran. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi. Meninggalkan rumah itu, meninggalkan Bu Sari, meninggalkan segalanya. Dengan koper kecil di tangan, aku berdiri di depan pintu. Hujan masih turun deras, seperti langit ikut menangisi keputusan ini. Sebelum aku membuka pintu, aku menoleh, melihat Bu Sari untuk terakhir kalinya. Beliau duduk diam di tengah ruang tamu, wajahnya basah oleh air mata. Namun di balik kesedihan itu, ada seberkas senyuman kecil, senyuman penuh kepasrahan dan cinta. Aku membungkuk, menghormat dalam diam. Lalu melangkah keluar ke dalam hujan, membiarkan air langit menghapus jejak-jejakku. Di dalam hatiku, hanya ada satu keyakinan. Aku mungkin bisa pergi dari rumah itu, tapi aku tidak akan pernah bisa pergi dari cintaku padanya. Dan mungkin, itulah hukuman yang pantas aku terima. Bulan-bulan berlalu, aku hidup jauh dari rumah itu, di sebuah kota kecil, di apartemen sempit yang sunyi. Setiap hari aku bekerja seperti mesin, bangun pagi, pulang malam, berharap kesibukan bisa membunuh rasa sakit yang membatu di dadaku. Tapi setiap malam, saat lampu mati dan dunia sunyi, bayangan itu datang. Bayangan Bu Sari. Tawanya, tangisnya, sentuhannya. Senyumnya di malam terakhir, yang menancap begitu dalam, tak pernah pergi. Aku pernah mencoba melupakan, berkenalan dengan perempuan lain, mengisi kekosongan ini dengan tawa-tawa baru. Tapi semuanya terasa hambar. Tak ada yang bisa menggantikan cinta yang kutinggalkan di rumah itu. Sampai suatu hari, tanpa sengaja, aku menemukan surat di antara tumpukan barang yang belum sempat kubongkar sejak aku pindah. Sebuah surat dari Bu Sari. Tulisannya rapi, meski tampak bergetar. "Untukmu yang pernah menjadi separuh napasku." Air mataku langsung jatuh saat membaca kalimat pertama itu. Aku tahu, mungkin saat kamu membaca ini, kita sudah berada di dua dunia yang berbeda. Tapi aku ingin kamu tahu, cinta itu tidak pernah salah. Yang salah adalah saat kita membiarkan cinta melukai orang-orang yang kita sayangi. Aku tidak pernah menyesal mencintaimu. Tidak sedetik pun. Tapi aku lebih mencintai kenyataan bahwa kamu memilih jalan yang benar. Aku bangga padamu. Aku selalu akan begitu. Tanganku gemetar memegang surat itu. Jika suatu hari kamu merasa kesepian, lihatlah langit malam. Aku ada di sana, tersenyum untukmu, mencintaimu. Dalam diam. Aku memeluk surat itu erat-erat, seolah memeluk dirinya. Malam itu, aku pergi ke taman kecil di dekat apartemenku. Duduk di bangku kayu, memandang langit yang dipenuhi bintang. Aku menutup mata, dan dalam keheningan, aku bisa merasakan hadiran Bu Sari. Hangat, lembut, abadi. Aku sadar cinta sejati tidak selalu tentang memiliki. Terkadang, cinta sejati adalah melepaskan dan tetap mencintai dalam diam yang penuh keikhlasan. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Dan aku tahu, di suatu tempat di balik langit ini, Bu Sari juga sedang tersenyum, mencintai aku, seperti aku yang akan terus mencintainya. Selamanya. Setahun telah berlalu. Hidupku berjalan perlahan, mencoba menata ulang semua kepingan hati yang berserakan. Aku sudah hampir terbiasa hidup dalam kesunyian, sampai hari itu datang. Aku menerima undangan reuni keluarga dari salah satu kerabat jauh Dina. Sempat ragu untuk datang, tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam hatiku yang mendorongku untuk hadir. Malam itu, aku mengenakan pakaian terbaikku, berdiri di depan gedung pertemuan yang penuh dengan tawa dan wajah-wajah lama. Aku melangkah masuk, merasa canggung, seolah menjadi tamu asing di kehidupan yang dulu pernah aku miliki. Di tengah keramaian, mataku menangkap sosok yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Bu Sari. Beliau duduk di sudut ruangan, di kursi rodanya. Tampak lebih segar dari yang aku ingat. Wajahnya bersinar lembut, dengan senyum tipis yang menggetarkan hatiku.
Aku terpaku di tempat. Beliau pun menoleh. Mata kami bertemu. Sejenak dunia berhenti berputar. Pelan, aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menahanku untuk kembali ke dalam pusaran kenangan itu. Ketika aku berdiri di hadapannya, Bu Sari tersenyum lebih lebar. "Kamu datang," katanya. Suaranya bergetar ringan. Aku mengangguk, menahan air mata. "Bagaimana kabar ibu?" Suaraku serak. Beliau menghela napas, seakan membuang semua luka yang dulu pernah ada. "Aku baik, sekarang lebih kuat," katanya pelan. Kami terdiam, tak butuh banyak kata. Dalam keheningan itu, kami tahu rasa itu masih ada, tidak padam, hanya tersembunyi di balik dinding waktu. Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Tentang kehidupan, tentang masa lalu, tentang luka yang belum sempat benar-benar sembuh. Bu Sari bercerita bagaimana setelah aku pergi, hidupnya berubah. Dina sempat murka besar, namun perlahan hubungan mereka membaik. Hubungan ibu dan anak yang dulu retak kini mulai disatukan kembali. Aku mendengarkan dengan hati yang campur aduk. "Aku sering berpikir," kata Bu Sari lirih, "mungkin kepergianmu waktu itu adalah hadiah terbesar untukku dan Dina." Aku mengangguk pelan, meski hatiku terasa seperti diremas. Bu Sari menatapku lama. Mata itu, mata yang dulu menampung seluruh dunia bagiku. "Tapi, aku tidak pernah berhenti berdoa untukmu," lanjutnya. Aku menunduk, menghapus air mata diam-diam. "Kamu bahagia sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, mencari jawaban di lubuk hatiku. "Aku bertahan," jawabku jujur. "Bukan bahagia, tapi aku bertahan." Bu Sari tersenyum sedih. "Kadang bertahan juga bentuk cinta yang paling tulus," katanya. Malam itu, sebelum berpisah, Bu Sari menggenggam tanganku. "Gimanapun jalan kita, kamu akan selalu ada di hatiku," bisiknya. Dan aku tahu, begitu pula beliau di hatiku. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hidupku perlahan berubah. Aku mulai berani membuka diri, mulai memperbaiki hubungan dengan keluargaku sendiri, mulai mengizinkan diri untuk hidup, bukan hanya bertahan. Aku bahkan mulai menulis. Menulis tentang cinta yang tidak pernah berakhir, tentang kehilangan, tentang harapan. Buku pertamaku terbit dan tanpa kusangka menjadi populer. Di halaman pertama, aku menulis dedikasi. Untuk seseorang yang mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Terkadang, cukup dengan membiarkannya tetap hidup di dalam hati. Suatu malam, setelah acara peluncuran bukuku, aku pulang ke apartemen kecilku. Di depan pintu, ada bingkisan kecil. Di dalamnya, sebuah shawl wall berwarna biru, warna kesukaan Bu Sari. Dan sebuah kartu kecil bertuliskan, "Aku bangga padamu. Selalu." Tidak ada nama, tapi aku tahu. Aku tahu dari siapa itu berasal. Aku memeluk shawl itu erat-erat, merasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mungkin takdir memang tidak mempertemukan kami dalam satu jalan, tapi cinta itu tetap hidup, melampaui jarak, waktu, dan kata-kata. Beberapa tahun berlalu. Aku sudah menjadi penulis terkenal, dikenal karena karya-karya yang penuh emosi dan kejujuran. Setiap buku yang kutulis, sedikit banyak selalu tentangnya. Tentang cinta yang tak bisa dipeluk, tentang rindu yang tidak bisa dijelaskan. Suatu hari, aku menerima kabar. Bu Sari telah berpulang. Aku pergi ke pemakamannya, berdiri di antara orang-orang yang mencintainya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa hatiku hancur melebihi siapapun di sana. Di sisi nisan beliau, aku berlutut, menyentuh batu dingin itu dengan jemariku yang gemetar. "Terima kasih, Bu," bisikku. "Terima kasih sudah mengajariku mencintai dengan seluruh jiwa." Aku mengeluarkan sesuatu dari saku jaketku, shawl biru itu. Dengan hati-hati, aku letakkan di atas nisan beliau. Shawl itu terbang kecil di terpa angin, seolah melambai, mengucapkan selamat tinggal. Aku menatap langit, mencari bintang. Dan saat kulihat satu bintang yang paling terang, aku tahu. Bu Sari ada di sana, tersenyum untukku. Seperti janjinya dulu. Cinta kami, mungkin tidak pernah mendapat tempat di dunia ini. Tapi dalam kenangan, dalam bintang, dalam setiap hembusan angin malam, cinta itu akan tetap hidup, selamanya. Ada cinta yang lahir untuk dirayakan, ada cinta yang lahir untuk diperjuangkan, dan ada pula cinta yang lahir hanya untuk dikenang. Hubungan kami mungkin tidak pernah diberkati dunia, tidak pernah dipahami oleh banyak orang, bahkan mungkin dikutuk oleh waktu. Tapi di dalam ruang kecil di hatiku dan di hatinya, cinta itu tetap tumbuh. Diam-diam, sederhana,
tapi tak tergantikan. Kami tidak berjalan di jalan yang sama, tidak menggenggam tangan di depan dunia, tidak membangun rumah dengan atap dan tembok, tapi kami membangun rumah di dalam jiwa masing-masing, sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh jarak, tidak bisa dihancurkan oleh waktu, dan tidak bisa dihapus oleh kematian. Cinta kami hidup, bukan dalam bentuk yang biasa orang lihat, tapi dalam tiap nafas yang aku hirup, dalam tiap mimpi yang aku kejar, dalam tiap bintang yang kulihat malam-malam. Kini, setiap kali aku menulis, setiap kali aku mengingat, aku tahu. Dia masih di sini, menyertai langkahku, mendampingi hatiku. Mungkin tak ada pelukan di penghujung cerita ini. Mungkin tak ada ciuman, tak ada janji manis. Tapi ada sesuatu yang lebih besar, sebuah cinta yang tidak pernah pergi. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling murni di dunia ini. Terima kasih telah menemani cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke orang-orang terdekatmu. Dan pastikan kamu subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap jaga hatimu, dan tetap percaya bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya.